Perkenalkan, nama saya Silsiana, stambuk A40118026. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat sekolah dalam sosiologi pendidikan. Saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, makna sekolah, dan yang kedua adalah sekolah dan investasi sosial. Makna sekolah, disadari atau tidak, salah satu keberhasilan seseorang bersekolah adalah sejauh mana dia mampu membawa dirinya pada status sosial yang tinggi di masyarakat. Indikasinya adalah apakah seseorang itu bekerja dengan berpenampilan elegan, berdasi, pakai sepatu mengkilap, dan membawa tas kantor, atau tidak, dan apakah seseorang tersebut bisa kaya dengan pekerjaannya. Kalau seseorang yang telah menempuh jenjang pendidikan SLTP, SLTA, D1, D2, D3, S1, S2, dan S3, lulus dan setelah itu menganggur, maka dia telah gagal bersekolah. Hal semacam inilah yang sering ditemui di masyarakat kita. Mencermati hal ini, apakah memang praktek-praktek pendidikan yang selama ini dijalani adalah kesalahan proses? Mengapa dunia pendidikan belum bisa memberikan pengaruh pencerahan di tingkat masyarakat? Lantas apa yang selama ini dilakukan oleh dunia pendidikan kita? Kalaupun yang diopinikan masyarakat itu adalah kesalahan berpikir, mengapa kualitas pendidikan di Indonesia tidak lebih baik dari negara lainnya? Bukankah setiap hari upaya perbaikan pendidikan terus dilakukan, mulai dari seminar sampai dengan pembuatan undang-undang sistem pendidikan nasional? Atau inilah yang dimaksud oleh Ivan Illich, bahwa sekolah itu lebih berbahaya daripada nuklir. Jelasnya, pendidikan bukanlah suatu proses untuk mempersiapkan manusia-manusia penghuni pabrik berpenampilan elegan, apalagi hanya sebatas regenerasi pegawai negeri sipil atau biasa disebut PNS. Tapi lebih dari itu adalah pendidikan merupakan upaya bagaimana memanusiakan manusia. Tentunya proses tersebut bukanlah hal yang sesederhana. Butuh komitmen yang kuat dari setiap komponen pendidikan, khususnya pemerintah, bagaimana memposisikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang dengan produk manusia-manusia masa depan yang handal, kritis, dan bertanggung jawab. Kalau dunia pendidikan hanya diposisikan sebagai pelengkap dunia industri, maka bisa jadi manusia-manusia Indonesia ke depan adalah manusia yang kapitalis. Beberapa hal setidaknya menjadi renungan bagi dunia pendidikan kita, bahwa pendidikan bukanlah sesederhana dengan hanya mengumpulkan orang, lantas diceramahi, setelah itu pulang ke rumah, mengerjakan tugas, besoknya ke sekolah lagi, sampai kelulusan dicapainya, atau bisa disebut sekolah berbasis jalan tol. Kalau aktivitas sekolah hanya menonton semacam ini, maka pilihan untuk bersekolah merupakan pilihan yang sangat merugikan. Akan tetapi, kalau proses yang dijalankannya tidak seperti sekolah jalan tol, maka pilihan untuk berinvestasi di dunia pendidikan dengan jalan menyekolahkan anak-anak kita merupakan pilihan yang sangat cerdas. Oleh sebab itu, sudah saatnya dunia pendidikan kita mereformasi diri secara serius, khususnya bagaimana pembelajaran di sekolah itu bisa dijalankan melalui prinsip-prinsip penyadaran kritis, sehingga melalui kekuatan kesadaran kritis bisa menganalisis, mengaitkan, bahkan menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan, pengangguran, dan lainnya merupakan persoalan sistem, bukan karena persoalan jenjang sekolah. Inilah yang seharusnya menjadi muatan penting untuk diinternalisasikan.
di setiap diri siswa. Beberapa hal setidaknya menjadi renungan bagi dunia pendidikan kita, bahwa pendidikan bukanlah sesederhana dengan hanya mengumpulkan orang lantas diceramahi. Setelah itu pulang ke rumah mengerjakan tugas. Besoknya ke sekolah lagi sampai kelulusan dicapainya, atau disebut sekolah berbasis jalan tol. Kalau aktivitas sekolah hanya menonton semacam ini, maka pilihan untuk bersekolah merupakan pilihan yang sangat merugikan. Akan tetapi, kalau proses yang dijalankannya tidak seperti sekolah jalan tol, maka pilihan untuk berinvestasi di dunia pendidikan dengan jalan menyekolahkan anak-anak kita merupakan pilihan yang sangat cerdas. Beberapa hal di atas setidaknya menjadi renungan bagi dunia pendidikan, bahwa pendidikan bukanlah sesederhana dengan hanya mengumpulkan orang, lantas diceramahi, setelah itu pulang ke rumahnya mengerjakan tugas. Besoknya ke sekolah lagi sampai kelulusan dicapainya, atau sekolah berbasis jalan tol. Kalau aktivitas sekolah hanya menonton semacam ini, maka pilihan untuk bersekolah merupakan pilihan yang sangat merugikan. Akan tetapi, kalau proses yang dijalankannya tidak seperti sekolah jalan tol, maka pilihan untuk berinvestasi di dunia pendidikan dengan jalan menyekolahkan anak-anak kita merupakan pilihan yang sangat cerdas. Oleh sebab itu, sudah saatnya dunia pendidikan kita mereformasi diri secara serius. Khususnya bagaimana pembelajaran di sekolah itu bisa dijalankan melalui prinsip-prinsip penyadaran kritis, sehingga melalui kekuatan kesadaran kritis bisa menganalisis, mengaitkan, bahkan menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan, pengangguran, dan lainnya merupakan persoalan sistem, bukan karena persoalan jenjang sekolah. Inilah yang seharusnya menjadi muatan penting untuk diinternalisasikan di setiap diri siswa. Selanjutnya adalah sekolah dan investasi sekolah. Sekolah, kata sekolah berasal dari bahasa Latin school, skolae atau sekolah, yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang, di mana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Selanjutnya adalah investasi sekolah. Investasi sekolah memberikan nilai balik yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang, umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi daripada investasi modal fisik, yaitu 20% dibanding 15%. Sementara itu, di negara-negara maju, nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik, yaitu 9% dibanding 13%. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.